Ketika Han Tae-oh masih berusia 18 tahun dan dia menjadi siswa SMA. Di sana dia mencari-cari rumah karena dia harus pindah ke lokasi ini. Dia pun memilih rumah itu karena harganya murah dan juga lebih terjangkau. Serta rumah itu juga tempat tinggal ibunya dahulu. Dan dia pun setuju mengambil rumah itu. Lalu dia mengikuti pemilik rumah untuk menandatangani kontrak. Dan inilah Kang Tae-ha, anak haram dari keluarga konglomerat yang diasingkan dari keluarga ayahnya. Saat itulah Tae-oh memperhatikan keluarga itu dari kejauhan. Keesokan paginya Tae-oh mencari pekerjaan di tos serba, namun mereka tidak menerima siswa SMA yang umurnya masih di bawah 18 tahun. Dan di sana, secara tidak sengaja dia bertemu dengan Kang In-ha. Saat itu, In-ha sedang mencuri makanan di sana, tapi pemilik supermarket itu tidak mempedulikannya. Kemudian Tae-oh pun pergi dari sana. Dia menuju ke sebuah restoran. Di sana dia mendapatkan pekerjaan atas saran pemilik tos serba. Saat berjalan pulang, Tae-oh berpapasan lagi dengan In-ha. Saat ini In-ha sedang makan buah segar. Dan sama seperti sebelumnya, dia terlihat seperti orang yang tak terlihat di mata para penduduk di sana. Karena merasa kesal, In-ha menghampiri Tae-oh. Dan dia pun bertanya apakah Tae-oh hanya pura-pura tidak peduli dengannya. Karena jelas-jelas dia selalu memperhatikannya. Lalu Tae-oh memberikan jawaban yang membuat In-ha jadi berpikir bahwa kalau misalkan mau cari perhatian jangan sama dia, mending ke orang yang lain yang lebih berpengaruh. Karena kalau sama dia hanya buang-buang waktu saja. Dan Tae-oh pun langsung pergi dari sana. Karena kesal, In-ha pun pergi ke tempat latihannya. Di sana dia terus memikirkan kata-katanya Tae-oh. Keesokan harinya ketika Tae-oh masuk ke sekolah barunya, ternyata di sana dia sama Kang In-ha berada satu kelas yang sama. Dan disinilah In-ha terlihat tidak menyukai Tae-oh hingga ketika mereka lagi istirahat dan makan siang, si In-ha mau merundung Tae-oh. Sehingga mereka berdua itu terjadi pertengkaran karena In-ha lah yang memancing-mancing duluan hingga kesabaran Tae-oh udah habis. Alhasil mereka berdua pun menjadi adu kekuatan. Namun tidak lama setelah itu guru mereka datang ke sana dan mereka berdua langsung dihentikan. Setelah itu mereka pun dipanggil ke ruang guru dan mereka disuruh untuk membuat surat permintaan maaf. Tapi tidak lama kemudian mereka berdua pun disuruh pergi dari sana. Saat itu In-ha ingin kembali, tapi dia kesal karena Tae-oh tidak dihukum dan dibiarkan pulang sama sepertinya. Saat Tae-oh ingin kembali, tiba-tiba dia mendapat telepon. Saat itu Tae-oh bergegas pergi ke suatu tempat dan In-ha juga sampai di rumahnya. Di sana dia menyaksikan kelakuan kedua abangnya itu. Lalu ia pun pergi dari sana. Di tempat lain, Tae-oh pun tiba di sebuah kuil. Ternyata dia buru-buru pergi untuk menemui ibunya. Di sana dia menyuruh ibunya untuk segera pergi dari tempat itu. Tae-oh pun pergi mengantar ibunya untuk pergi dari kota itu. Saat itu dia teringat kalau orang yang menelponnya tadi adalah ayah tirinya, yang saat ini berada di penjara atas tuduhan pembunuhan terhadap ibunya. Tapi terlihat di sini ibunya masih hidup dan Tae-oh hanya ingin melindungi ibunya dari kejaran anak buah ayah tirinya. Saat itu Tae-oh bertemu lagi dengan In-ha. Dia bertanya apakah tempat itu bisa mengajarinya cara membunuh.
Inha bilang kalau dia bisa mengalahkannya, maka Inha sendiri yang akan mengajarinya. Kemudian mereka pun masuk ke tempat latihan si Inha. Di sana mereka mulai beradu kemampuan. Saat sedang berusaha melawan Inha, Tae-oh teringat sama masa kecilnya saat ayah tirinya selalu memukuli ibunya. Saat itulah emosi Tae-oh memuncak dan dia hampir membunuh si Inha. Dan akhirnya Inha mengakui kalau Tae-oh lah yang menang. Di sana mereka sudah mulai berteman dan saat itu Inha mengantar Tae-oh untuk kembali ke rumahnya. Keesokan harinya saat di sekolah, salah seorang temannya Inha memberitahunya kalau ayahnya Tae-oh membunuh ibunya. Tapi saat mendengar hal itu, Inha sangat kesal karena menurutnya begitulah mereka mengejeknya di belakang karena dia juga berasal dari anak haram dari keluarga yang tidak mengakuinya. Dan di sini Inha juga memperingatkan temannya. Kemudian Inha pun menghampiri Tae-oh, tapi Tae-oh bilang dia sama sekali tidak merasa terganggu sama hal itu. Saat di atap gedung sekolah, Tae-oh sedang mendengarkan lagu kesukaan ibunya. Kemudian Inha datang menghampirinya. Di sana Inha mulai mendekati Tae-oh dan Tae-oh pun mengajak Inha untuk berteman. Di sana Tae-oh mengutarakan niatnya. Dia ingin memanfaatkan Inha sebagai anak orang kaya untuk jalan kesuksesannya di masa depan. Tae-oh juga berjanji akan membantu Inha dengan kecerdasan otaknya. Dan mereka sama-sama akan memasuki Universitas Hangwoo dengan kecerdasan otak Tae-oh. Dan mereka pun akhirnya berteman dengan saling memanfaatkan. Hari-hari yang dijalani oleh Tae-oh dipenuhi dengan kesibukan untuk mencari uang demi mengubah jalan hidupnya di masa depan. Saat dia pulang, dia berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Na Hye-won dan mereka tinggal di gedung yang bersebelahan. Saat itu ternyata Inha sudah menunggu kepulangan Tae-oh karena hari ini hari ulang tahunnya Tae-oh. Dia mempersiapkan segalanya. Saat mereka mau makan, Tae-oh memberikan sebuah flash disk dan flash disk itu berisi tentang data-data penting tentang Kanggo Group. Dan Tae-oh menyuruh Inha untuk memeriksa data itu. Kemudian sebagai hadiah ulang tahun, Inha merekomendasikan Tae-oh untuk menjadi tutor matematika adik tirinya dan mereka pun makan bersama. Begitu juga dengan keluarga Kanggo Group. Keesokan harinya di kampus, Tae-oh dipanggil oleh profesornya. Profesor itu sangat tertarik dengan laporan yang dibuat oleh Tae-oh tentang strategi masa depan untuk grup Kanggo. Dan profesor itu menawarkan harga untuk proposalnya. Lalu Tae-oh bilang bahwa harganya adalah laporan untuk masa depannya. Setelah Tae-oh pergi, profesor itu langsung melaporkan pada salah satu putra dari grup Kanggo. Saat di kampus, Hye-won menegur Tae-oh yang berpura-pura tidak mengenalinya karena mereka satu kampus dan bahkan mereka tetanggaan. Dan di sana Hye-won memberitahukan namanya pada Tae-oh dan saat makan siang, terlihat Tae-oh mulai memperhatikan Hye-won. Dan Inha memperhatikan sikap Tae-oh. Saat itu Inha bertanya apakah dia menyukai Hye-won, tapi Tae-oh bilang dia tidak mungkin menyukainya. Saat Tae-oh mau pergi, Inha bilang kalau dia akan merayu Hye-won. Dan Tae-oh menyuruhnya untuk melakukan apapun yang dia suka karena dia tidak peduli. Saat malamnya, Tae-oh datang untuk menjadi tutor di rumah ayahnya Inha. Di sana dia mengajari adik tirinya Inha, tapi wanita itu sama sekali tidak tertarik dengan pelajaran. Dia hanya terus mencari perhatian Tae-oh. Saat selesai, ternyata Inha sudah menunggu kepulangannya dan mereka pun pergi ke rumahnya Inha. Di sana, Inha memberitahukan pada Tae-oh kalau dia bersungguh-sungguh tertarik dengan Hye-won. Dan itu membuat Tae-oh agak terganggu.
Kemudian Inha menyuruh Tae-oh untuk mencari tahu tempat tinggalnya Hye-won dan apa kesukaannya. Saat Tae-oh kembali ke rumah, dia melihat ibunya Hye-won datang ke rumahnya. Wanita itu terlihat marah-marah dan memecahkan pintu rumahnya Hye-won. Ternyata wanita itu datang untuk meminta uang pada putrinya. Hye-won merasa sangat malu karena Tae-oh melihat semua yang terjadi di sana. Dan dia pun pergi. Tapi saat itu tiba-tiba hujan turun dan untung aja Tae-oh tiba di sana dan membawakan payung untuk Hye-won. Lalu Tae-oh mengajaknya untuk minum bersama. Saat itu Hye-won mencoba menjelaskan padanya, tapi Tae-oh bilang kalau itu juga caranya menjalani hidup. Jadi mereka udah sama-sama mengerti. Di tempat lain, ibu tirinya Inha berencana untuk menyingkirkan si Inha supaya tidak ada rintangan apapun dalam karir putranya. Ternyata wanita itu mengirim bawahannya untuk menyuruh si Inha menyerahkan saham warisannya kepada mereka. Dan karena Inha sudah membuat rencana bersama Tae-oh, maka dia dengan senang hati menyetujui. Karena itulah satu-satunya cara supaya Inha bisa masuk ke perusahaan Kangho Group. Semuanya sudah ditentukan. Kemudian Inha datang untuk menjemput Tae-oh. Di sana dia bercerita kalau orang-orang itu datang untuk meminta warisan sahamnya dan dia mendatangani surat itu. Kemudian Inha pergi ke Toserba untuk membeli alkohol karena mereka lupa membelinya tadi. Di sanalah dia sengaja mendekati Hye-won. Dan Inha mengajaknya untuk minum bersama. Sampai di rumahnya Tae-oh, lalu Hye-won menjelaskan pada Tae-oh kalau dia datang ke sana bukan karena Inha, tapi karena ingin bertemu dengan Tae-oh. Dia melakukan itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman karena sebenarnya di sini Hye-won memiliki perasaan pada Tae-oh. Dan akhirnya mereka pun pergi minum ke rumahnya Inha. Di sanalah Inha menyatakan perasaannya pada Hye-won, tapi Hye-won bilang kalau dia tidak punya waktu untuk itu. Dan akhirnya mereka pun pulang bersama. Saat di rumahnya, Hye-won dan Tae-oh duduk bersama dan mengobrol sambil menikmati pemandangan malam itu. Tapi ternyata Inha mengikuti mereka pulang dan ia penasaran kenapa Tae-oh tidak memberitahunya bahwa Hye-won juga tinggal di area yang sama bersama Tae-oh.